berada di GMI Antioquia, Surabaya. Hari ini Kak Vela bersyukur karena bisa melayani bersama teman-teman semua di hari Minggu ini. Dan di samping Kak Vela ada teman Kak Vela namanya Kak Mary. Shalom Kak Mary. Shalom Kak Vela. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Hari ini kita bersyukur, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita memuji Tuhan, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Oke, semuanya dipersilakan berdiri ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu putar oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Lompat. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allah, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Mari kita terus memuji Tuhan. Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu putar oleh mujizat bercahaya. Lompat. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. 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 Jadi adik masih sikap berdiri. Kita mau berdoa. Nanti kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh karena pada pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami mau bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Masih terus berdiri semuanya ya. Masih semangat memuji Tuhan. Kita mau mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Karena kasih Yesus lebih tinggi daripada langit, lebih luas daripada samudra. Semangat memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit,
Silakan duduk kembali. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik dengan sikap berdoa, kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Lingkupiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua teman-teman yang ada di rumah, bahkan Kavela yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin semuanya. Ya teman-teman semua yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-36, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Kavela ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan ceritanya. Jadi, cerita ini adalah menceritakan seorang perempuan, dia itu
tidak menikah, tetapi dia pandai sekali menjahit baju. Nah, namanya Tante Tabita. Tante Tabita, atau orang juga bisa sebut dia dengan Dorcas. Nah, jadi namanya Tante Tabita, Tante Dorcas itu namanya sama. Jadi Tante Tabita ini tinggalnya di Yope. Nah, dia tinggal di Yope. Setiap hari pekerjaannya adalah menjahit pakaian, membuat baju yang bagus, yang indah-indah, membuat baju untuk diberikan kepada banyak orang. Dia membuat baju ini bukan hanya untuk dia saja, tetapi dia berikan juga untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya baju, orang-orang yang bajunya udah jelek-jelek. Tante Tabita ini berikan kepada mereka. Dia sangat berbaik hati sekali untuk berikan kepada orang-orang ini, kepada janda-janda, kepada orang-orang yang berkekurangan. Tante Tabita senang sekali, sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak banyak uang, sekalipun dia tidak punya suami, dia tidak punya anak, tetapi yang ada pada dia adalah bisa menjahit, dan itu dipakai untuk membuat baju dan dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada suatu hari Tante Tabita ini mengalami musibah. Dia mengalami sakit. Dia sakit, lalu akhirnya dia meninggal. Meninggal berarti mati. Dia tidak bisa bernafas lagi. Dia hanya terbaring, tapi tidak bisa bernafas. Orang-orang sedih sekali. Orang-orang sangat sedih ketika mengetahui kalau Tante Tabita ini meninggal. Orang-orang menangis semua. Menangis karena mereka mengingat Tante Tabita itu orangnya baik, tapi kenapa dia meninggal? Nah, waktu Tante Tabita udah meninggal, lalu ada orang menyuruh supaya pergi memanggil Petrus. Di mana dipanggil Petrus? Waktu itu Petrusnya berada di kota Lida. Nah, dari kota Lida sampai ke tempatnya Yope itu butuh waktu. Petrus datang ke kota Lida. Sampai di kota Lida, Petrus melihat, wah, ternyata Tabita ini meninggal. Tante Tabita udah mati. Dia udah terbujur kaku di tempat tidur. Dan Petrus melihat, oh, ada banyak orang di situ menangis karena sedih, karena Tante Tabita ini meninggal. Lalu kemudian Petrus menyuruh supaya orang-orang yang sedang menangis ini keluar dari tempatnya, kamarnya yang tempat Tante Tabita ini sedang dibaringkan. Disuruh keluar semua, pergi meninggalkan Petrus sendiri dengan Tante Tabita ini. Jadi waktu mereka semua keluar, apa yang dilakukan Petrus? Petrus berlutut. Dia berlutut, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan membangkitkan lagi Ibu Tabita yang sudah mati ini. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Ibu Tabita ini bisa hidup kembali. Dia berdoa kepada Tuhan dengan berlutut, dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia mengakhiri doanya. Lalu dia katakan kepada Tabita, Tabita,
bangkitlah, bangunlah. Langsung Tabita yang tadi sudah mati akhirnya bisa membuka matanya. Lalu dia duduk karena dia sudah dibangkitkan. Wah, senang gak teman-teman? Oh, senang semuanya. Pasti teman-teman di rumah senang. Benar, senang. Orang-orang yang ada di Yope pun senang sekali. Kenapa mereka senang? Karena Tabita sudah hidup lagi. Karena Tabita bangkit. Karena mereka melihat Petrus membangkitkan Tabita ini, tante Tabita ini. Tapi apakah Petrus yang membangkitkan? Oh, bukan, tentu bukan Petrus yang membangkitkan, tapi karena Petrus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan tante Tabita melalui Petrus. Wah, semua orang menjadi senang sekali. Mereka bersuka cita dan berita tentang kebangkitan tante Tabita ini sampai ke seluruh kota yang ada di Yope. Semua orang yang ada di Yope bersuka cita dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang penting. Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus karena kebangkitan dari tante Tabita ini. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, apa ya yang bisa kita pelajari? Apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang kita bisa pelajari, yang pertama, tante Tabita itu orangnya murah hati. Tante Tabita itu tidak pelit. Apa yang ada pada dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau Billy kan pergi sekolah. Terus atau Billy pergi ke gereja. Di gereja itu Billy ketemu dengan Wina. Nah, waktu Billy ketemu dengan Wina, mereka dua bermain bersama-sama. Kemudian Wina bawa bekal. Nah, jadi karena Billy tidak punya bekal, Billy dan Wina makan bersama bekalnya Wina. Jadi Wina tidak pelit mau berbagi dengan Billy. Contoh yang lain seperti ini. Contoh lain, waktu Elea sakit. Nah, Elea sakit di rumah. Misalkan Elea lagi sakit di rumah. Kemudian kakak Evia ini melihat adik Elea lagi sakit. Kakak Evia ini tidak tahu mau melakukan apa ya. Kakak Evia tidak bisa membuat kakak Elea sembuh. Tetapi kakak Evia bisa melakukan sesuatu. Apa yang bisa kakak Evia lakukan? Kakak Evia bisa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kakak Elea bisa disembuhkan sama Tuhan. Jadi teman-teman, apa saja yang kalian bisa lakukan untuk orang lain yang ada pada kalian, kalau tidak ada uang, tidak ada barang, dengan doa kalian pun kalian bisa melakukannya. Seperti mungkin waktu teman-teman dengar, oh kayaknya Kevin lagi sakit. Nah, Barney berdoa untuk Kevin supaya sembuh. Kemudian Billy berdoa. Kemudian siapa lagi? Abel berdoa. Dan semuanya. Jadi teman-teman, kita berdoa supaya bisa sembuh. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa manusia lakukan. Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Jadi teman-teman, ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita tidak punya sesuatu yang kita inginkan, ketika kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita butuh sesuatu yang sangat penting, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menolong, memakai orang lain untuk menolong kita.
Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan semuanya, kita belajar untuk tidak pelit, rajin berbuat baik, dan yang paling penting adalah harus semangat untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sanggup menolong teman-teman semua, menolong Kak Vela juga. Oke, hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi ya, kita baca ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita bisa minta apa saja kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melakukannya bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah semua teman-teman yang ada di rumah, supaya melalui firman Tuhan ini kami terus semangat, terus melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami mau untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, memohon pertolongan Tuhan dalam doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Siapa masih ingat? Ya, harus selalu ingat ya akan firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap harinya. Nah, saat ini kita mau Memberikan persembahan. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, sekaligus nanti yang akan ditutup oleh Kak Vela. Dan untuk doa persembahannya, adik-adik semuanya disilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan gerakan Mata Tuhan Melihat. Kita apa yang kita lakukan, yang baik, yang jahat, Tuhan melihat. Jadi kita tidak bisa bohong-bohong di hadapan Tuhan Yesus. Saatnya kita akan berdoa, semuanya dalam sikap doa, semuanya berdoa mengikuti Kak Vela berdoa ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu kami pada pagi ini.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang ada di rumah, ketika kami belajar, ketika kami bermain. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami. Kami berdoa ketika orang tua kami sedang bekerja. Tuhan Yesus, kiranya memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga COVID-19 boleh berakhir di bangsa kami, di kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami seluruhnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.